Halo guys, kembali lagi bersama saya Didi di Noto Dewe Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan mereview dan membahas kamera mirrorless Sony A6400 yang beberapa bulan yang lalu saya beli dalam kondisi bekas ya. Dan tentunya yang kalian lihat saat ini saya sedang merekam menggunakan kamera Sony A6400. Dan kamera Sony A6400 ini adalah salah satu investasi terbesar saya setelah saya membeli MacBook Pro 2017 yang masih saya gunakan untuk sekarang. Dan menurut saya memang investasi untuk memproduksi sebuah video atau kita sebagai konten kreator itu sangat penting sekali guys. Karena dari segi kualitas juga mempengaruhi engagement dan supaya kita lebih semangat untuk memproduksi video yang berkualitas. Kenapa saya memilih Sony A6400? Karena ketika saya research memang kamera ini untuk perekaman video itu nggak gampang panas guys. Dan dia autofokusnya itu lebih cepat, lebih sensitif ya daripada kamera yang lain. Beberapa tahun yang lalu saya memang pernah menggunakan kamera mirrorless dari Fujifilm. Kalau Fujifilm menurut saya memang bagus untuk fotografi ya, tapi kalau untuk perekaman video, apalagi untuk durasi panjang, saya menyarankan kamera A6400 ini. Memang harganya agak mahal ya menurut saya. Ini saya beli bekas di sekitar 13 jutaan dengan lensa 35 mm, bukan bawaan ya. Selama saya menggunakan Sony A6400 ini, kualitas video saya menjadi lebih bagus, apalagi ketika saya menggunakan short video untuk TikTok, dan memang impactnya itu sangat besar guys. Ketika saya menggunakan kamera Sony A6400 itu kualitas videonya sangat meningkat. Yang sebelumnya saya menggunakan iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max itu sebenarnya sudah cukup untuk kita ngonten. Tapi ketika kita mau berinvestasi lebih banyak dan sudah memutuskan untuk menjadi konten kreator, alangkah baiknya kita mengupgrade kualitas video kita. Dan nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung bahas kamera mirrorless Sony A6400 di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys video ini. Saya baru menggunakan kamera Sony A6400 di Februari 2024. Bisa dibilang masih belum lama lah ya. Kamera ini merupakan kamera mirrorless yang sempat populer dan diluncurkan oleh Sony pada tahun 2019. Hingga saat ini masih lumayan jadi perbincangan di mana-mana. Meskipun ukurannya yang fleksibel, kamera ini memberikan fitur yang beragam serta performa yang cepat dengan model simple dan mudah digunakan. Mode yang paling sering saya gunakan sendiri adalah mode video dan mode foto manual saja. Itu sudah cukup guys. Dan di sini saya akan mengulas secara lengkap dan apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2024. Oke, langsung saja kita bahas Sony A6400 dari segi desain, spesifikasi, dan fitur-fiturnya. Saya juga akan menunjukkan hasil dari potret foto dan perekaman videonya ya guys. Pertama saya akan membahas mengenai segi harganya. Saat ini harga yang ditawarkan oleh official store-nya untuk kamera Sony A6400 pada salah satu platform marketplace adalah sekitar 11 juta rupiah. Hanya body only dan belum termasuk lensa. Karena saya membelinya bekas atau second, saya mendapatkan di harga 10,5 juta hanya untuk body only, dan saya masih harus membeli lensa ukuran 35 mm dengan bukaan 1,8 OSS dengan harga 3,2 jutaan, tapi bukan lensa kit ya guys. Jadi total saya mendapatkan kamera ini di harga hampir 14 juta atau 13,7 jutaan. Kita beralih ke segi desainnya. Kamera ini punya desain yang cukup menarik lah, karena bentuknya yang compact, simple, dan nyaman buat dibawa kemana-mana. Dimensinya sekitar 12 x 66 x 59,7 mm dengan berat 403 gram. Sudah termasuk baterai dan memory card di dalamnya. Kamera ini juga menggunakan model pegangan yang ergonomis di sisi kameranya, jadi lebih mudah buat digenggam saat mengambil foto atau merekam video. Tombol-tombolnya gampang banget diakses. Nggak bakal kesulitan buat mengatur shutter dengan mudah dan cepat. Kita beralih ke layar LCD-nya. Dia memiliki touchscreen 3 inch yang fleksibel, bisa diputar hingga 180 derajat ke atas dan 74 derajat ke bawah. Cocok banget buat teman-teman yang suka ngevlog.
Secara keseluruhan, si kamera ini punya desain yang stylish dan punya kesan menarik bagi para penggunanya. Teman-teman bisa lihat spesifikasi secara lengkap di bagian sebelah kiri ya. Oke, sekarang waktunya kita bahas spesifikasi dari Sony A6400 ini. Kameranya menyediakan fitur cukup banyak. Pertama, kamera ini punya sensor APS-C dengan resolusi 24,2 megapiksel. Sensor yang mantap buat menghasilkan gambar yang tajam dan detail. Prosesornya juga cepat, menggunakan prosesor Bionic X bikin kamera ini kenceng banget buat ngambil potret secara cepat tanpa masalah. Kamera ini punya sistem fokus yang cepat guys, karena pakai sistem hybrid dengan 425 titik fokus detection dan 425 titik fokus kontras. Jadi objek yang difokusin pasti bakal tajam. Pas banget buat potret objek gerak. Kalau soal kecepatan jepretan sih, Sony A6400 ini nggak main-main guys, bisa memotret sampai 11 frame per detik. Untuk kualitas videonya juga oke, cocok banget buat teman-teman yang suka mengabadikan momen dalam bentuk video. Tentu saja ini sangat berguna dalam penggunaan konten seperti saya ya, yang sering menggunakan kamera ini untuk pengambilan video untuk YouTube dan TikTok. A6400 juga bisa rekam video 4K Ultra HD hingga 30 fps dan Full HD hingga 120 fps. Ditambah ada fitur slow motion buat video Full HD makin keren guys. Menurut saya kualitas videonya baik, sangat membantu saya untuk membuat konten yang lebih profesional. Kamera ini makin keren karena memiliki viewfinder elektronik, jadi meskipun untuk foto di bawah sinar matahari terik, tetap bisa lihat komposisi gambarnya dengan jelas. Untuk konektivitas device-nya juga jos sekali guys, ada fitur Wi-Fi dan Bluetooth, bisa langsung share foto melalui smartphone kalian. Nah, meskipun kamera Sony A6400 ini punya banyak kelebihan fitur yang canggih, tapi masih ada beberapa kekurangan guys. Salah satunya adalah belum ada fitur stabilisasi gambar dalam bodinya, buat gambar jadi kurang stabil. Jadi kalau kita mengambil gambar lebih banyak geraknya, kita harus menggunakan stabilizer tambahan atau menggunakan gimbal. Untuk kapasitas baterainya bisa dibilang masih standar, mungkin perlu bawa baterai cadangan jika untuk pemakaian lebih lama, dan saya sendiri punya baterai cadangan ada 2, jadi saya punya 3 baterai cadangan guys. Tentunya di tahun 2024 kamera Sony A6400 ini masih sangat oke, meskipun mungkin sudah ada beberapa model terbaru yang diluncurkan oleh Sony. Kamera ini masih menghadirkan keunggulan cukup menarik ya buat dipakai di tahun 2024 ini, dan selama pemakaian saya belum mendapati masalah pada kamera Sony A6400, meskipun unit yang saya beli ini adalah unit bekas. Jadi mungkin memang Sony A6400 itu terkenal dengan durable-nya yang sangat awet ya guys. Kesimpulan, menurut penilaian pribadi saya, walaupun kamera Sony A6400 ini belum menawarkan fitur-fitur terbaru termasuk stabilizernya, tapi masih sangat worth it dipakai di tahun 2024. Apalagi buat konten kreator pemula, saya menyarankan menggunakan Sony A6400 karena fitur yang ditawarkan sudah cukup banyak guys, dan sudah cukup untuk kreator pemula untuk memulai membuat video YouTube atau membuat short video. Kamera ini nyaman banget digunakan karena untuk perekaman video dia nggak panas. Meskipun punya beberapa kekurangan, performa kamera Sony A6400 ini nggak diragukan keunggulannya sebagai kamera mirrorless yang compact, kinerjanya cepat, dan fitur-fitur canggih dengan ukuran yang portable. Ini bisa jadi pilihan menarik untuk rekod video berkualitas tinggi. Secara keseluruhan, kamera ini punya kombinasi serbaguna dan berkualitas buat kemampuan foto dan videografi di tahun 2024. Sekian video seputar ulasan kamera Sony A6400 kali ini. Jika teman-teman punya pengalaman atau pertanyaan seputar kamera Sony A6400, silahkan sharing di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam Noto Dewe.